Baik, selamat pagi jemaat yang saya kasihi. Kita akan langsung lanjutkan materi pelajaran kita dengan hati yang tertuju kepada salib ya. Dalam pelajaran ini saja, seri terakhir ini, materinya begitu kental dengan berita Injil Kristus ya. Seruan, pertobatan, karena ada pengampunan dosa di dalam kasih-Nya yang kudus dan biarlah pandangan kita lebih jelas lagi tertuju kepada Dia yang lebih kurang 2000 tahun yang lalu tergantung, merelakan dirinya digantung di atas salib. Padahal Dia adalah Allah demi menyelamatkan kita, dan lewat materi terakhir, seri terakhir ini kita ditekankan terus bagaimana karya salib Kristus membuka jalan kepada pengampunan dosa, kelahiran kembali, iman yang benar, ketekunan dalam pengajaran firman yang sehat dan sistematis untuk terus mengalami pengudusan, dipelihara tubuh jiwa roh tanpa cacat celah pada kedatangannya yang kedua. Itulah tujuan iman Kristen sebagaimana Efesus pasal 4 nyatakan, kesatuan iman dan pengetahuan yang benar akan anak Allah ya. Mari kita lanjutkan masih di materi kita. Dan minggu lalu kita sudah selesaikan bagian yang ke-10 ya, sampai ayat yang ke-11 Zakaria pasal 14. Nah sekarang kita masuk ke selanjutnya, bagian ke-11 ayat 12 sampai 15 Zakaria pasal 14. Saya kasih judul pembinasaan total atas musuh-musuh Allah ini ya, dalam perang Armageddon. Klimaks bagaimana Allah turun tangan secara langsung, secara pribadi lewat kedatangan Yesus yang kedua, dan murka Allah, amarah Allah tercurah kepada mereka yang memusuhi, menyerang, melawan, membenci umat pilihan Allah Israel. Tetapi Allah sudah identifikasi, sudah wahyukan kepada kita bahwa motivasi sesungguhnya adalah melawan Dia, Tuhan, dan yang diurapinya yaitu Yesus ya. Oke. Langsung kita baca keseluruhan ayat ya, tidak satu persatu lagi karena saya sudah sampaikan sebenarnya tentang hari Tuhan, tentang Armageddon, tentang bagaimana Tuhan menggiring bangsa-bangsa yang membenci Dia, melawan Dia, Tuhan, dan yang diurapinya dalam bentuk kebencian kepada suku Yahudi, suku bangsa Yahudi, atau kita kenal dengan istilah antisemitisme ya, yang kita lihat marak beritanya bagaimana semakin meluas, semakin mendalam ya, kebencian terhadap Yahudi, dan Tuhan katakan itu adalah bentuk dari kebencian kepada Dia, Tuhan, dan yang diurapinya. Saya bacakan mulai ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk, sementara mereka masih berdiri, mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar daripada Tuhan di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Juga Yehuda akan berperang di Yerusalem itu, dan dikumpulkanlah harta benda segala bangsa di sekeliling, yaitu emas, perak, dan pakaian dalam jumlah yang sangat besar. Tulah seperti itu juga akan menimpa kuda, bagal, unta, keledai, dan segala hewan yang ada dalam perkemahan-perkemahan itu ya. Kita mendapat gambaran secara global bagaimana ngerinya ketika murka Allah yang Maha Kuasa dicurahkan. Kepada siapa? Kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem, yang memusuhi bangsa Yahudi, dengan motivasi sesungguhnya adalah melawan Dia, Tuhan, dan yang diurapinya, melawan bangsa pilihan Allah, lalu menyerang, menyerbu, mencoba menguasai gunung kudusnya Allah, Sion, kota kudusnya Allah, Yerusalem. Apa yang terjadi?
Kita sudah mendapat gambaran dari pembacaan ayat, coba kita baca sekarang penjelasannya. Yang pertama, Zakaria untuk terakhir kali sedikit kilas balik menceritakan saat penghakiman sebelum Millennial Kingdom. Jadi kalau sampai ayat yang ke-11 kemarin bercerita tentang bertahtanya Yesus dalam Millennial Kingdom, ternyata masuk ke ayat 12 kilas balik mundur lagi ke Armageddon, ya, ke pembinasaan orang-orang yang tidak percaya dalam perang Armageddon yang seharusnya secara kronologi sebelum masuk ke Millennial Kingdom. Jadi kalau mempelajari Alkitab, saya selalu coba terangkan ini kepada banyak orang karena seringkali di tangan hamba Tuhan yang kurang paham, ini menjadi membingungkan gitu. Jadi kalau kronologis peristiwa itu 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Para nabi mendapatkan wahyu dengan ilham Roh Kudus menuliskan sabda Allah, wahyu Allah dalam Alkitab. Ketika mendapat penglihatan khususnya dalam kitab-kitab apokaliptik yang mewahyukan tentang nubuatan, bagaimana Allah akan berkarya di masa depan yang belum kita alami. Jadi kitab-kitab apokaliptik yang berhubungan dengan eskatologi, menjelang berakhirnya alam semesta ini dan kedatangan Yesus yang kedua. Ketika nabi-nabi ini mendapatkan ilham, rasul-rasul ini mendapatkan ilham, mereka menuliskannya berdasarkan bimbingan Roh Kudus, tidak selalu urutan peristiwanya seperti ini. Jadi peristiwanya sebenarnya urutannya seperti ini. Tapi mereka menuliskannya dalam Alkitab bisa saja dari 0 tuh loncat ke 3. Dari 3 ke 4. Sudah betul ya? Tapi loncat lagi ke 2 dulu gitu. Baru misalkan ke 5. Seperti itu ya. Makanya ketika kita belajar Alkitab, panduan sehat dan sistematis itu sangat perlu kita pegang untuk membuat penafsiran kita dalam memahami isi Alkitab tetap kontekstual. Nah, yang sedang kita pelajari kasusnya seperti ini. Jadi sudah membahas sampai ayat yang ke-11 kemarin tentang bertahtanya Yesus dalam kerajaan 1000 tahun damai ya. Tetapi masuk ke ayat 12, jadi umpamakan sudah masuk ke terakhir kan, kalau dalam rangkaian eskatologi nanti saya sampaikan step-stepnya. Tapi kemudian mundur lagi ke Armageddon yang sebenarnya dalam kronologis kejadian sebelum kerajaan 1000 tahun damai. Jadi kerajaan 1000 tahun damai itu dibahas, tapi masuk ke ayat 12 tentang Armageddon lagi gitu ya. Sedikit saya sampaikan supaya jemaat tidak bingung. Karena kalau jemaat mengikuti pengajaran di sini bahkan sejak kita belajar kitab kejadian pun seperti itu ya. Ada buku yang ditulis oleh Nabi Rasul memang urutan kejadiannya kronologis gitu kan. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi khusus berkaitan dengan kitab-kitab apokaliptik yang terkait eskatologi itu seringkali seperti itu. Nanti kita belajar kitab Daniel pun seperti itu. Belajar kitab Wahyu pun seperti itu ya. Oke, kembali ke sini. Jadi poin yang pertama, Zakaria untuk terakhir kali sedikit kilas balik. Nggak banyak sih mundurnya. Sedikit kilas balik menceritakan saat penghakiman sebelum Millennial Kingdom. Poin yang kedua, Allah akan memukul pasukan bangsa-bangsa kafir yang berkumpul untuk melawan Israel. Kita sudah baca di ayat pertama sampai ayat yang ketiga ya. Bagaimana mereka merampasi, memerangi, menyerbu, menguasai, bahkan meniduri perempuan-perempuan. Itu ada di ayat 1 sampai ayat yang ketiga ya. Nah, ini saatnya Allah memukul balik ya. Nah, dikatakan di sini Allah memukul balik dengan wabah supernatural yang menyerupai penghakimannya atas pasukan Asyur ya. Saya sertakan referensi ke kejadian ini dalam Yesaya 37 ayat 36 dan model yang sama ternyata dipakai oleh Allah dalam Armageddon. Coba saya bacakan sedikit ya. Yesaya 37 ayat 36. Jemaat yang mau buka Alkitab silakan saya bacakan, demikian firman Tuhan.
Keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi, tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Jadi coba bayangkan saat Tuhan membela Israel memerangi pasukan Asyur, dalam satu malam, malaikat Tuhan berhasil membunuh 185.000 orang. Ya. Jadi esok harinya pagi-pagi, mungkin yang masih hidup bangun, tapi tiba-tiba didapati mayat-mayat bergeletakan. Ya. Nah, Tuhan menghajar pasukan Asyur ini dengan wabah supernatural yang kita lihat dalam penjelasan Zakaria 14 ayat 12 sampai 15 ini kemungkinan itu yang dilakukan Allah. Jadi mengulang cara kerja yang sudah pernah Allah lakukan kepada musuh-musuh Israel di zaman perjanjian lama, khususnya di kitab Yesaya. Lanjut baca dulu. Mendatangkan, jadi dicurahkannya wabah supernatural ini mendatangkan kepanikan luar biasa sehingga mereka saling menyerang satu terhadap yang lain. Saya sertakan referensi di kejadian lain di mana Allah memakai prinsip kerja yang sama ya ketika memerangi musuh Israel. Sebagai pertolongan Allah bagi lolosnya setengah sisa-sisa. Kita sudah baca di ayat yang kedua dan ayat yang kelima ya, Zakaria 14, bagaimana ketika pasukan multinasional dipimpin antikristus menyerang, setengah ditawan dan mungkin dibunuh, lalu setengah berhasil melarikan diri ya. Jadi sebagai pertolongan Allah bagi lolosnya setengah sisa-sisa. Allah akan memampukan umatnya untuk bangkit bersatu dan melawan di bangsa Israel yang berdiaspora, terpecah-pecah pada saat itu bersatu ya. Berikutnya. Kepanikan dan kekacauan yang terjadi, yang dilakukan Allah secara supernatural ini adalah bagian dari penghakiman Allah atas pasukan musuh pada hari Tuhan. Ada ayat referensinya, nanti silahkan baca untuk memberikan contoh bahwa ini bukan hal yang asing yang dilakukan Allah ketika berperang melawan musuh-musuh Tuhan ya. Poin berikutnya, kemudian ia akan mengirimkan wabah penyakit yang meluas bahkan sampai menyerang hewan-hewan mereka sehingga tidak bisa digunakan sebagai bagian perlengkapan perang untuk menyerang atau meloloskan diri ya. Kita lihat kembali ke ayatnya, kita baca sebentar. Tulah seperti itu, ayat yang ke-15 ya. Tulah seperti itu juga akan menimpa kuda, bagal, unta, keledai, dan segala hewan yang ada dalam perkemahan-perkemahan musuh ya. Jadi Allah benar-benar melumpuhkan. Kalau kita bayangkan nanti peperangan sebenarnya yang terjadi kan mungkin tidak pakai kuda lagi ya. Yang dipakai adalah pesawat tempur, pesawat udara, kapal laut, tank gitu kan, dan berbagai persenjataan. Dan kita tidak tahu secara teknis, secara aplikatif, dinamikanya seperti apa Allah akan bekerja, tetapi Allah memberikan gambaran seperti ini ya. Jadi kalau zaman Firaun ditenggelamkan di Laut Merah atau Laut Mati bersama dengan kuda-kuda mereka ya. Lalu ketika mencoba mendekati rombongan Israel, tiang awan, tiang api itu menghalangi mereka sehingga kuda-kuda mereka tidak bisa mendekati rombongan Israel, padahal mereka berkuda, sedangkan rombongan Israel berjalan kaki gitu ya. Jadi ini cara Allah memerangi musuh itu memang sarana peperangan mereka dilumpuhkan ya. Dan dalam nubuatan tentang hari Tuhan ini, Tuhan pakai gambaran kuda, gitu kan, keledai, bagal. Tapi sekali lagi, dalam realitasnya perang zaman sekarang sudah pakai nuklir, tinggal pencet satu tombol di command center di negara tertentu, maka senjata nuklir
lepas gitu menuju sasaran. Jadi kita tidak tahu seperti apa teknisnya ya. Nanti kita nantikan saja karena kita akan mengalaminya sebagai bagian dari pasukan yang menyertai Yesus masuk ke dalam Armageddon ini. Oke ya. Poin yang terakhir, ini gambaran begitu jelas bagaimana Allah pada akhirnya menyudahi perlawanan mereka oleh Sang Mesias ya. Gambaran lebih lengkap kronologis kejadiannya tentu saja di Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Silakan jemaat baca. Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Jadi ini bagian yang ke-11 di mana Allah membinasakan secara total musuh-musuh Allah.